Kita punya atau katakanlah memiliki sesuatu, apakah tempat tinggal, apakah kendaraan, apakah harta, itu sebetulnya adalah titipan saja. Ya, maka contoh misalnya yang paling sering diaku sebagai milik manusia itu kan misalnya harta gitu ya. Allah menyatakan apa? Harta benda ya milik Allah. Maka salah satu status posisi harta itu apa? Kami titipkan atau kami amanahkan. Kami beri kuasa untuk mengelolanya. Mari kita ambil contoh misalnya di surah yang ke-57 ayat yang ke-7 ya, surah Al-Hadid ayat 7 Allah berfirman, Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, serta infakkanlah di jalan Allah sebagian dari apa yang Dia titipkan kepadamu dan telah menjadikanmu berwenang dalam penggunaannya. Lalu orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang sangat besar. Iya, ini ya, contoh ini baru satu nih, contohnya harta. Harta itu yang oleh Allah dikatakan, jadikan harta sebagai kamu yang mengelolanya, yang kami amanahkan. Maka kemudian semuanya kita meyakini itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munasabah dengan ayat sebelumnya, ini berkaitan dengan kisah perang Uhud. Sehingga kalau dalam perang Uhud banyak terjadi korban khususnya dari internal kaum muslimin, jangan lupa korban mereka itu atau kaum muslimin dalam jihad fisabilillah itu tidak sia-sia. Karena hakikatnya semuanya milik Allah. Maka misalnya yang masih diberikan kesempatan hidup tidak sewajarnya merasa bangga karena selamat. Toh pada akhirnya semua juga akan kembali kepadanya. Maka bukan hanya harta benda, diri kita pun, ruh kita pun juga adalah ada dalam kuasa dan miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ambil contoh misalnya cara Allah mengingatkan manusia agar tidak terlalu berlebihan menganggap ruhnya atau hidupnya dia yang mengelola. Itu cara Allah mengingatkannya simpel sekali. Kita lihat surah 56, namanya surah Al-Waqi'ah, ayatnya 83-84, Allah berfirman, "Wa falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun." Kalau begitu, mengapa kamu tidak menahan nyawa ketika telah sampai di kerongkongan? Hmm. Padahal kamu ketika itu melihat orang yang sedang sekarat. Iya, maka ketika itu kalau memang ruh itu dalam kuasamu alias milikmu alias kamu yang bisa mengelola, mengatur, kenapa kalau kemudian ruh itu akhirnya ditetapkan oleh Allah akan diambil, dicabut dari jasad seseorang? Orang itu kenapa tidak menahannya gitu? Orang itu kenapa tidak berusaha untuk eh, menahan ruhnya sehingga tidak mati gitu kan? Maka tidak ada orang yang punya kemampuan seperti itu. Kenapa? Karena hakikatnya semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya titipan ya Bapak Ibu. Semuanya hakikatnya miliknya. Nah ini yang kita sebut memurnikan tauhid ayat ini untuk mengingatkan kita meyakini kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita semuanya itu kalau kemudian pada saatnya eh, nanti kelak semua kita kembali kepada Allah, kita oleh Allah diajarkan satu ungkapan apa? Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Kita semuanya berasal dari Allah dan kita semuanya juga pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ungkapan yang sering kita bersama-sama apa namanya ingat ya. Dan ini mengingatkan kita bukan hanya nanti apa namanya melihat orang meninggal, kita semua juga pada pasti akan mengalami seperti itu. Karena hakikatnya kita adalah milik Allah. Bagaimana dengan anak? Misalnya ada yang mengatakan, anak ini anakku, milikku. Enggak. Al-Quran mengingatkan bahwa hakikatnya anak pun juga itu adalah titipan dari Allah, anugerah dari Allah. Ruhnya yang Allah titipkan ke dalam, ditiupkan ke rahim ibu, seorang ibu, maka Al-Quran menggunakan redaksinya apa itu? Yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inatha.
Ini disebut di surah nomor 42, surah 42, surah Asy-Syura ayat 49-50 ya. Surah 42 ayat 49-50 di mana Allah berfirman dalam ayat ini. Nah, redaksinya hampir mirip dengan ayat utama kita ini Al Imran. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dzukur. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, membersamai, memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Mm-mm. Nah, kata memberikan nih ya, ini mengisyaratkan bahwa memang anak hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran pertama dari ayat ini ya, di mana Allah mengingatkan tentang tauhid, semua adalah miliknya. Nah, kemudian yang kedua, eh, salah satu prerogatif dari Allah atas hambanya itu apa? Mengampuni atau mengadabnya. Tadi kan ya yaghfir lima yasha wa yu'adzibu may yasha. Yaghfir lima yasha wa yu'adzibu may yasha. Itu adalah prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau prerogatif Allah, apa yang dilakukan dan ditetapkan oleh Allah, ya kadang kita mungkin tidak akan masuk di akal kita. Kita ambil contoh misalnya, kalau ada orang yang berbuat durhaka, sudah dikasih hidup, sudah dikasih tempat tinggal bumi ini, sudah kemudian dikasih rizki, hanya kemudian misalnya untuk eh, tambah bahagia Allah kasih petunjuk, kan lengkap sempurna ya. Tapi kenyataannya banyak manusia yang dalam perjalanan hidupnya durhaka gitu. Itu pun kalau kemudian manusia durhaka itu kemudian sadar, terus mohon ampun, ya Allah itu mau mengampuni. Nggak lantas kemudian dendam itu, "Oh, nggak bisa. Kamu telah kurang ajar kepadaku." Nggak bisa begitu, bukan Allah itu. Ya, maka misalnya kita ambil contoh ya, di surah 39 Az-Zumar ayat yang ke-53. Allah berfirman apa? Di ayat ini, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzolimi dirinya sendiri. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Iya, ini poin pentingnya itu. Di mana Allah menyatakan, jangan berputus asa dari rahmat. Rahmat yang dimaksud di ayat ini adalah ampunan. Ya, karena Allah mengampuni seluruh dosa tanpa kecuali. Dosa apapun, kalau pelakunya mau mohon ampun dan bertobat, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh prerogatif lainnya apa? Bukan hanya ampunan, termasuk memberi hidayah. Memberi hidayah dalam bentuk kemampuan untuk taat. Seperti kita tahu hidayah itu kan bermacam-macam bentuknya ya Bapak Ibu. Dari yang sifatnya umum itu bermakna bimbingan, penjelasan. Maka Nabi bisa memberi hidayah dalam arti bimbingan. Ustadz, ulama, orang cerdik cendikia, kita semua bisa memberi hidayah dalam arti bimbingan atau penjelasan. Tetapi memberi kemampuan untuk taat, untuk menerima keimanan, untuk melaksanakan perintah, itu prerogatif Allah. Ya, para nabi pun tidak bisa. Mari kita lihat ayatnya. Surah yang ke-28 ayat 56. Surah 28 adalah surah Al-Qasas ayat 56. Allah berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Mm-mm. Dia paling tahu tentang orang-orang yang mau Iya. menerima petunjuk. Iya, jelas sekali ya Bapak Ibu. Sungguhnya engkau ya Nabi tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kekasih.
Dan ini semua nabi, bukan hanya Nabi Muhammad saja. Meskipun ayat ini kan ditujukan Nabi Muhammad, tapi bukan hanya nabi kita saja yang begitu. Semua nabi akan semua manusia termasuk ya tidak bisa beri hidayah. Maka Nabi Nuh tidak bisa beri hidayah kepada putra dan istrinya. Nabi Ibrahim tidak bisa beri hidayah kepada ayahnya yang juga kemudian mengusirnya. Demikian juga siapa? Nabi-nabi yang lain. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya yaitu Abu Thalib, Abu Lahab, dan sebagian besar kaumnya di Mekah saat itu yang tetap menolak. Nabi Musa tidak bisa memberi hidayah kepada Fir'aun yang akan sampai tenggelam dan seterusnya. Itu ya. Ini untuk menggambarkan, menunjukkan bahwa itu adalah prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kemudian pada akhirnya apakah mengampuni atau mengadabnya. Nah, seperti ayat-ayat itu. Yang pasti meskipun Allah memiliki prerogatif mutlak, tapi yang harus diingat Allah tidak zalim kepada manusia. Itu dasar utama kita. Mari kita lihat surah yang ke-10, surah Yunus ayat 44. Ya, Allah berfirman, Innallaha la yadlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Sesungguhnya Allah tidak menzolimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzolimi dirinya sendiri. Iya, sungguh Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tapi manusia itulah yang zalim terhadap dirinya sendiri. Ini salah satu poin pentingnya ya, Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tapi manusia yang zalim terhadap dirinya sendiri. Maka kalau ada yang lagi viral beberapa hari ini ya, yaitu apa? Allah itu tidak punya mens rea, niat jahat. Tidak ada itu mens rea di Allah. Meskipun Allah menetapkan satu bentuk takdir bencana gitu ya, yang jadi korban banyak, itu bukan buruk itu. Tahu mati hidup itu sama baiknya kok bagi orang beriman itu kok. Ya kan, bagi orang beriman mati ya berarti selesai ujian, ya. Artinya jangan selalu berpikir bahwa kalau hidup itu positif, meninggal itu negatif. Enggak, semuanya baik. Dan Allah tidak akan mendolim kepada manusia. Ini kata kunci pentingnya ya. Sehingga kemudian yang mendolim itu adalah manusia itu sendiri. Baik, ayat utama kita ini ditutup dengan pernyataan sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ampunan selalu didahulukan itu untuk menggambarkan bahwa itu sifat yang utama yang menjadi prioritas dan sekaligus menandakan manusia memang banyak kesalahan, kekhilafan. Tapi jangan lupa ampunan Allah lebih besar. Sehingga sepanjang mereka mohon ampun, pasti Allah akan ampuni. Dan kalau diampuni, nggak akan diazab. Logikanya begitu. Mari kita lihat surah yang ke-8, Al-Anfal, ayat yang ke-33. Allah berfirman, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama engkau Nabi Muhammad berada di antara mereka. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama mereka memohon ampunan. Iya, selama mereka memohon ampunan, Allah tidak akan menghukum mereka, Allah tidak akan mengazab mereka. Nah, kalau tidak menghukum, tidak mengazabnya, kelak di akhirat gimana dong? Nah, jawabannya adalah Allah akan memasukkan mereka yang sudah diberi ampunan itu ke surganya. Dengan catatan apa? Tobatnya yang sungguh-sungguh murni setulus-tulusnya. Ini yang Allah isyaratkan di surah yang ke-66, surah At-Tahrim ayat yang ke-8 ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami,
Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya, ini ya. Jadi, wahai orang beriman, bertobatlah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Maka janji Allah apa? Semoga ini pasti Allah Tuhanmu akan menutup kesalahanmu dan memasukkan ke dalam surga. Nah, kata kunci situ. Akan menutup berarti mengampuni kesalahan kita sekaligus Allah akan memasukkan ke dalam surga kelak nanti di akhirat. Oke. Kita lanjut sekarang ayat yang ke 130. Surah Ali Imran kita ayat 130. Nah, ayat yang tadi itu Bapak Ibu adalah penutup dari rangkaian kisah tentang perang Uhud. Dan kita sekarang masuk di semacam ayat yang menjadi penyela di antara dua, karena nanti akan ketemu lagi kisah tentang peperangan gitu ya. Tapi ini tidak berbicara tentang peperangan, ini ayat 130 ini. Nah, ini yang dalam tafsir sering kita sebut sebagai jumlah penyela begitu ya, atau semacam kalimat penyela. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah pada Allah agar kamu beruntung. Iya, yang dipanggil perhatikan apa Ibu? Wahai orang-orang beriman, ya. Wahai orang-orang beriman. Allah tidak memanggil wahai manusia, termasuk hanya untuk orang kafir saja. Tapi ternyata orang beriman pun dihimbau, dipanggil untuk apa? Jangan memakan riba. Bagaimana kaitan atau hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya atau korelasi atau munasabahnya? Kurang lebih begini ya Pak Ibu. Ya, kalau sebelumnya yaitu kisah perang Uhud, salah satu sebab langsungnya atau dalam ilmu sejarah biasa disebut kasus belli. Sebab langsungnya apa? Karena adanya eh, sekelompok orang yang salah satu faktornya ingin mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh orang-orang musyrik yang terlibat dalam perang Uhud itu. Ya berarti kan kesenangan terhadap dunia ini. Kesenangan motifnya terhadap dunia ini yang dalam bahasa agama sering disebut dengan istilah hubbud dunia. Nah, hubbud dunia, senang terhadap dunia ini yang menjadi pemicu besarnya. Ya, pemicu yang berat. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi di ayat ini termasuk dorongan untuk memakan riba, mengambil harta riba. Ini kan karena dorongan hubbud dunia. Mencintai dunia secara berlebihan. Nah, pertanyaannya, apakah kita harus membenci harta dunia ini? Jawabannya tidak boleh, dan nggak bisa. Kita tidak diperkenankan kita membenci dunia karena hakikatnya setiap orang itu telah Allah berikan naluri fitrah untuk menyukai dunia ini. Mari kita lihat misalnya naluri ini direkam di surah 3. Surah Ali Imran juga ayat yang 14 kita sudah lewat ya. Ayat yang ke-14. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir Hmm. muqantarati minaz zahab wal fiddah wal khayl musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun, tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Iya, ini itulah kesenangan hidup di dunia. Ya, daftarnya sudah jelas ini tiap manusia menyukainya itu, yaitu berupa terhadap lawan jenis, kemudian anak, kemudian harta benda berupa emas dan perak, kemudian apa itu kendaraan, ya binatang ternak, apa itu kuda pilihan itu maksudnya binatang kendaraan dan seterusnya. Ya, itulah kesenangan hidup di dunia dan manusia cenderung secara umum menyenanginya, boleh atau menyukainya. Maka ya kalau pada umum manusia suka dunia ya memang itu yang ditanamkan oleh Allah.
Agama mengingatkan yang tidak boleh adalah hubbud dunia, berlebihan. Nah, ini yang diingatkan oleh Allah di surah, misalnya di surah 89, surah Al-Fajr, ayatnya yang ke-20. Allah berfirman, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." dan mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Nah, mereka mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Ini kritik terhadap orang seperti itu karena akhirnya turunannya itu adalah standar karunia, standar ridhonya Allah seringkali diukur dengan dunia. Ya, saya ulangi ya, standar ridhonya Allah seringkali diukur dengan dunia ini. Contoh misalnya, kalau kita kehilangan atau diberi yang terbatas, menganggap Allah nggak suka, nggak ridho, nggak memuliakan kita. Sebaliknya, kalau orang itu diberi harta yang banyak, dianggap dimuliakan Allah. Jawaban Allah enggak begitu. Kalau standarmu seperti itu, berarti engkau, wahai manusia, mencintai dunia dengan berlebihan. Bagaimana seharusnya? Ya proporsional. Kenapa sih manusia akhirnya sampai kemudian melakukan tindakan yang melampaui batas, termasuk memakan riba? Kalau urusan dunia ini. Karena memang Al-Quran juga menggambarkan dunia ini sesuatu yang indah ya. Mari kita lihat gambaran Al-Quran yang luar biasa, detail dan sangat menarik gitu ya. Ini ada di surah 57, namanya surah Al-Hadid, ayatnya yang ke-20. Allah berfirman di ayat ini, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama." Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Perumpamannya adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian hancur. Di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keriduannya. Kehidupan dunia bagi orang-orang yang lengah hanyalah kesenangan yang memperdaya. Nah, itulah gambaran dunia, Pak Ibu. Wah, mengagumkan. Tapi kemudian akhirnya, dan itu sesaat saja itu. Maka hakikatnya yang namanya kesenangan dunia dengan segala asus mesti saat aja. Seperti orang apa saja mesti gambarnya ya orang nanem atau orang pesta, seperti hilang, selesai, selesai, selesai begitu. Dari zaman dulu sampai hari ini akan seperti itu. Maka kalau sampai orang kemudian lupa untuk akhirat, lupa menyiapkan bekal bagi kehidupan dunia karena terlalu sibuk dengan dunia, itu yang kemudian dikritik oleh ayat tadi, termasuk kalau sampai memakan hal yang haram. Ya, dalam ayat yang lain, sebegitu cintanya kepada dunia sampai kemudian menormalisasi riba ini sebagai sesuatu yang sama dengan jual beli, dianggap normal, ya, menganggap sebagai sebuah kenormalan, padahal itu adalah perbuatan yang haram. Mari kita lihat surah yang kedua Al-Baqarah ayat yang ke-276 ya. Ini kritik Allah terhadap orang yang menormalisasi perbuatan dosa. Di ayat yang ini mari kita lihat dari ayat 275-nya Ustaz. 275-nya dulu ya. Ayat sebelumnya itu alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan atau bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Mm-mm. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya menyangkut riba, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah pada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka.
mereka kekal di dalamnya. Iya, ini ya ancamannya keras sekali ya Pak Ibu, orang yang menormalisasi riba ini. Nah, bagaimana konteks sekarang? Misalnya kita sebagian orang beranggapan kita ini hidup di ekosistem ekonomis ya yang memang masih bercampur baur dengan riba. Nah, disinilah yang menjadi problem kenapa ulama juga berbeda pendapat. Kenapa? Karena kompleksitas masalah kehidupan manusia semakin hari kan semakin dinamis sekali ya. Kalau di zaman Rasulullah, transaksi itu kan transaksi yang sifatnya ya sangat sederhana begitu. Belum ada sistem keuangan yang canggih yang sampai seperti sekarang ini di zaman itu. Sehingga akhirnya para ulama ketika mencoba untuk menistimbat, mengambil kesimpulan hukum yang melalui proses ijtihad itu nggak mudah. Dan karena nggak mudah itu seringkali terjadi perbedaan pendapat. Tadi satu hal yang kita simpulkan adalah sepakat ulama ya, ulama itu sepakat bahwa riba itu haram. Nggak ada perbedaan itu. Seperti kata ayat ini, ya Allah mengharamkan riba. Ini nggak ada berbeda pendapat. Yang berbeda pendapat adalah tentang riba seperti apa yang diharamkan itu. Nah, itu yang beda. Nah, karena apa? Praktek di zaman Rasulullah SAW dengan yang sekarang itu sudah semakin jauhnya. Sehingga para ulama misalnya mengatakan contoh riba, pokoknya setiap penambahan itu riba. Udah, apapun jadi setiap penambahan riba. Gitu ya. Sehingga misalnya kalau contoh misalnya kita pinjam pada seseorang 1 juta, nanti terus kemudian 1 tahun berikutnya dikembalikan 1 juta juga, misalnya gitu. Kalau nambahin itu riba itu. Nah, gitu, gampangannya gitu. Tapi kemudian kalau itu dilakukan dan disimpulkan begitu saja tanpa mempertimbangkan adanya nilai turun, nilai uang yang turun atau akan ada inflasi kan, yang harga yang fluktuasinya terus sekarang kemudian yang menjadi patokannya begitu resisten atau begitu dinamis itu. Maka kemudian ada prinsip yang tidak atau yang bisa kita pegangi yaitu dalam kita bermuamalah pesan Al-Quran apa? Jangan saling menzolimi itu aja. Nah, contoh kecilnya kalau kita pinjam 1 juta dulu 2 tahun lalu ke kawan kita itu minjami kita itu 1 juta, itu waktu itu dia jual cincinnya yang 2 gram karena harganya saat itu 500 ribu, ya toh. Maka terus kemudian oke kita dapat 1 juta kita gunakan. Akhirnya setahun berikutnya kita membayar, bayarnya berapa? 1 juta. Nah, maka di sini kalau tidak ada penambahan, maka terjadi kezaliman. Di apa? Di mana nilai 1 juta sudah turun, nggak dapat emas lagi 2 gram. Contohnya begitu ya. Maka yang dirugikan yang beri pinjaman. Tapi kalau memberi, nanti kemudian dianggapnya riba kan gitu. Jadi serba salah. Dan inilah akan terjadi dinamika khilafiyahnya kan seperti itu. Maka kesimpulannya apa? Sepakat ulama tentang haramnya riba. Yang berbeda adalah tentang definisi dan pengertiannya. Dan termasuk yang seperti apa yang dimasukkan dengan keharaman itu. Tapi yang terpenting niat di hati dan sekaligus bagaimana kita berikhtiar untuk terus berusaha dalam kaitan harta ini menjaga jarak hati supaya tidak terlalu berlebihan mencintai harta dunia ini. Toh pada akhirnya kita akan apa namanya kembali kepada Allah. Sebanyak apapun yang kita kumpulkan, tidak akan ada yang membersamai kita kecuali iman dan amal soleh kita. Maka jangan sampai kesibukan kita fokus di urusan dunia sampai lupa menyiapkan bekal untuk akhirat. Ini yang Allah sindir di surah yang ke-30 ayat yang ke-7. Surah 30 ayat yang ke-7 Allah berfirman, "Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Mereka mengetahui yang lahir atau tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Nah, mereka ini maksudnya kebanyakan manusia hanya mengetahui ataupun hanya sibuk pikiran dan bahkan hatinya untuk urusan dunia. Tentang urusan akhirat mereka lalai. Perhatikan Bapak Ibu, lalai ya, bukan lupa. Ini menggambarkan bahwa kesadaran manusia itu pasti mengetahui hidup ini nggak hanya di sini, pasti ada kehidupan berikutnya. Gitu ya. Oke,
Kemudian penutup ayat 130 adalah wattaqullah la'allakum tuflihun. Wattaqullah maksudnya itu jauhilah atau bertakwalah kepada Allah. Artinya jauhi perbuatan riba itu supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Nah, beruntung berarti apa? Terhindar dari siksa, terhindar dari kerugian yang dahsyat. Karena rugi dunia bisa dicari lagi. Tapi kalau rugi kelak di akhirat karena lupa menyiapkan bekal, itu tidak akan kembali lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Oke, ayat yang ketiga, ayat terakhir, ya, 100 yang 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ati oh, oh 131 ya, wattaqun narul lati uiddat lil kafirin. Lindungilah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Iya, ini pesan untuk siapapun agar menghindari salah satunya bentuk perbuatan riba, ya, karena apa? Sebetulnya riba ini sebagai cabang, ya, cabang dari apa? Satu bentuk surah 66 itu adalah surah 66, ya, Mohon maaf, tadi sedikit please ya. freeze, ya Pak. Oke. Surah yang ke-66 ayat yang ke-6. Surah 66 ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan Iya, kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang iya. diperintahkan. Ini penting ya Pak Ibu ya. Supaya kita menjaga diri termasuk menjauhi hal-hal yang dapat menghantarkan masuk neraka. Harus menjauhi diri itu. Termasuk apa? Dalam hal ini adalah menjauhi aneka macam transaksi ekonomi, muamalah berkaitan dengan cara memperoleh rezeki dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang hidupnya lebih banyak fokus ke akhirat, selamat insya Allah. Ya, lebih banyak hatinya fokus ke akhirat dan itulah yang memang diingatkan Allah di Al-Qur'an. Mari kita lihat misalnya kenapa kita harus berusaha semaksimal mungkin mengumpulkan bekal akhirat. Karena hidup yang sebenarnya itu ya di akhirat. Hidup di dunia ini kan ya hanya sebatas transit. Maka tidak lama aslinya kalau dibandingkan dengan akhirat. Hidup yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Dan kampung halaman kita yang sebenarnya itu adalah akhirat. Mari kita lihat surah 29 Al-Ankabut ayat yang ke-64. Surah Ankabut ayat 64 Allah berfirman dalam ayat ini wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah senda gurau dan permainan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya seandainya mereka mengetahui. Nah, akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Dunia ini hanyalah ya pada akhirnya akan kita tinggal gitu ya. Maka sebanyak apapun manusia mengumpulkan dari dunia ini, apakah harta benda, apakah jabatan, apakah kemasyhuran, semuanya akan selesai ditinggal ya. Yang kekal itu adalah iman amal soleh kita dan balasan di sana yang sebenarnya. Mari kita lihat surah 16, surah Al-Nahl, ayat yang ke-96. Allah berfirman, "Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq, wa lanajziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Kami pasti akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka Nah, kerjakan. yang di sisimu akan lenyap, pasti Pak Ibu. Sedangkan di sisi Allah akan kekal.
Perintah agar kita mengumpulkan bekal akhirat bukan berarti kita mengabaikan dunia. Bukan berarti dunianya tidak peduli. Nanti hidup seenaknya misalnya. Itu bukan prinsip yang diajarkan Al-Quran. Proporsionalitas yang ditekankan Al-Quran berkaitan dengan kehidupan akhirat dan dunia ini. Mari kita lihat firman Allah di surah yang ke-28, surah Al-Qasas ayat yang ke-77. Allah berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin." Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu pahala negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, carilah kebahagiaan akhirat dengan apa yang Allah anugerahkan di dunia. Apa anugerah dunia? Ya kesempatan, rezeki, apapun anugerah Allah itu untuk kemudian diorientasikan bagi kebahagiaan akhirat. Itu Bapak Ibu. Untuk kita manfaatkan bagi meraih kebahagiaan akhirat. Tapi memang juga jangan lupakan bagianmu di dunia. Kenapa? Karena kita masih tinggal di dunia. Kita masih hidup di dunia. Oke ya, nah inilah prinsip utamanya sehingga kemudian pada akhirnya orang yang menyadari seperti itu tidak akan kemudian menghalalkan segala cara dalam menjalani kehidupan dunia. Karena setiap pilihan, keputusan yang diambil seseorang akan ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, demikian tiga ayat yang kita tadabburi sore ini Bapak Ibu. Dan selanjutnya Ustadz Azhar akan mendiskusikan ini semua. Mungkin akan ada yang disampaikan. Kita bisa lanjutkan dengan sesi berikutnya. Terima kasih untuk sementara. Kembalikan ke Ustadz Azhar. Silakan. Baik, terima kasih, Pak. Di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Ira. Assalamualaikum Ustadz Ali. Bagaimana dengan yang katanya Ustadz tapi masih suka foya-foya dan pamer harta berlebihan? Apakah sama dengan terlalu mencintai dunia? Terima kasih. Baik. Yang pertama, yang namanya seseorang yang kalau sekarang istilah sekarang flexing ya, flexing. Flexing itu pamer, pamer apa saja gitu ya. Dilakukan oleh orang awam saja itu sesuatu yang tidak pada tempatnya. Apalagi kalau itu seseorang yang oleh masyarakat dikenal sebagai tokoh agama atau ustadz. Itu lebih tidak pada tempatnya. Nah, maka ini juga menjadi bagian dari hal yang menjadi introspeksi kita semua ya, terutama di kalangan internal orang yang sudah dilabeli oleh masyarakat sebagai ustadz. Tentu tuntutan terhadap kehidupannya lebih dari orang yang pada umumnya. Maka atas seperti itu, apakah disebut mencintai dunia? Ya bisa, Bu. Yang seperti itu bisa, standar-standarnya juga berarti dunia. Mendorong orang untuk sukses, sukses dunia. Ya, dan nah kalau artinya seperti itu tentu bukan sesuatu yang diajarkan dalam agama kita. Nah, tapi kalau urusannya nanti motif atau niat tentu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala dan yang bersangkutan. Inilah pentingnya kita tadi selalu muhasabah introspeksi ya, agar kemudian kita bisa terjaga dari fitnah dunia ini. Karena ini salah satu bentuk fitnah atau cobaan yang dimaksud nih. Ini yang berat. Jadi ketiadaan dunia juga fitnah cobaan, tapi dianugerahkannya dunia juga cobaan. Gampangnya tuh miskin ya cobaan, tapi kaya juga cobaan. Jangan dibilang yang disebut cobaan itu hanya ketika miskin atau tidak punya duit. Tapi banyak itu ya cobaan. Nah masalahnya orang kalau sedang diberikan kekayaan dengan
segala macam kemewahan, nggak merasa mendapat cobaan. Maka banyak yang tidak lulus malahan. Buktinya tadi, flexing. Nah, gitu. Maka kemudian eh, kita mengenal kaidah begini ya, anugerah yang menjadikan seseorang itu jauh dari Tuhan, ya dari jauh dari etika sebagai seorang mukmin yang baik, maka sebetulnya itu adab. Maka kita kenal istidraj. Tapi sebaliknya, sesulitan hidup yang menjadikan seseorang dekat dengan Allah, istiqomah dalam kebaikan, itu sebetulnya adalah anugerah. Nah, maka jangan sampai keliru kita memaknai bentuk pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian yang melalaikan, maka itu adalah adab. Tapi musibah yang mengingatkan, maka itu adalah anugerah. Gitu. Sehingga kemudian kata kuncinya adalah kemerdekaan sikap seseorang menyikapi pilihannya atas apa yang dianugerahkan. Oke, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bapak. Ada dari Bapak Muhammad Ismail Akbar. Nanti mohon tanggapan Ustadz. Ustadz, sifat setan itu buruk, memperdaya, menyesatkan manusia dalam pikirannya, perbuatannya yang bertentangan dengan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Suatu kali Imam Masjid Istiqlal berujar salah satu sifat setan tersebut dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Di sisi lain, kalau kita baca Al-Kahfi 18 ayat 17, di bagian tengah dikatakan, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dia mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, tak ada yang dapat menolongnya memberi petunjuk. Memang Allah ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa atas segala sesuatu. Demikian Al-Quran. Bagaimana penjelasannya hal ini Ustadz? Syukron. Iya. Pertama, penjelasan tentang hal itu kita harus meyakini dengan husnuzon kepada Allah ya. Ini Pak Ismail ya. Husnuzon kepada Allah. Maksudnya apa? Prerogatif bahwa Allah kuasa atas segala sesuatu, termasuk kemudian memberi petunjuk kepada seseorang dan mengadab atau menyesatkan orang lain, itu tidak dalam konteks mendolimi, tapi pasti didasarkan pada keadilan, kasih sayang, dan rahmatnya. Contoh hidayah misalnya, maka Allah tidak memberi hidayah itu bukan tanpa alasan. Salah satu alasannya apa? Mari kita lihat contoh ayatnya ya. Di surah yang ke-61 ayatnya yang kelima. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa aku adalah utusan Allah kepadamu. Maka ketika mereka berpaling dari perintah Allah, Allah memalingkan hati mereka dari kebenaran. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Nah, kalimat ini Bapak Ibu. Tatkala hati mereka berpaling, kami palingkan. Ya, itu kalimatnya ya. Tatkala hati mereka berpaling, alias mereka tidak berusaha untuk melayakkan diri mendapat hidayah, maka Allah nggak kasih hidayah. Ya, para ulama dalam hal ini contohnya Imam Al-Ghazali maka sampai membuat perumpamaan. Allah yang dimaksud Allah memberi petunjuk kepada yang dia kehendaki dan menyesatkan yang dikehendaki itu di antara contohnya begini. Allah itu menciptakan matahari untuk menerangi alam semesta ini termasuk bumi kita itu. Semuanya mendapatkan sinar matahari dengan adil. Itu ya, meskipun mungkin dalam konteks tempat bisa berbeda-beda. Begitu matahari setia istiqomah terus memancarkan sinarnya. Kalau di siang hari matahari terik, terang benderang memancarkan sinarnya, kok ada orang yang nggak dapat? Padahal itu di tengah sinar matahari yang terang benderang. Pertanyaannya, apakah Allah pilih kasih terhadap orang itu nggak mengasihi sinar matahari, atau posisi orang itu? Jawabannya, posisi orang itu. Mungkin orang itu sedang menutup diri di dalam gua dan seterusnya. Nah, demikianlah orang. Kenapa Allah nggak kasih hidayah? Bukan karena Allah nggak kasih, Allah sudah memberinya.
termasuk potensi untuk mendapatkan hidayah dalam diri orang itu. Kok akhirnya nggak dapat? Karena posisi hati orang itu yang tidak melayakkan dirinya untuk mendapatkan hidayah. Inilah cara kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka meskipun Allah kemudian menyatakan dalam tanda petik seakan sewenang-wenang, seakan ada nada semacam diktator begitu ya, tapi semuanya dilandaskan, didasarkan pada keadilan dan sekaligus kasih sayang rahmatnya. Maka contoh lain misalnya eh, ayat surah 4 ayat 79 Allah berfirman, "Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida." Kebaikan atau nikmat apapun yang kamu peroleh berasal dari Allah, sedangkan keburukan atau bencana apapun yang menimpamu itu disebabkan oleh kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutus engkau Nabi Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia. Cukuplah Allah sebagai saksi. Nah, poin kita, segala yang baik dari Allah atau segala yang dari Allah adalah kebaikan. Yang buruk cara manusia menyikapinya. Begitu. Oke, terima kasih Pak Ismail. Berikutnya. Berikutnya masih ada satu dari Ibu Tia FJ. Assalamualaikum Pak Ali. Bagaimana caranya supaya kita bisa terus ingat atau merasa cukup tanpa terlalu khawatir akan masa depan kita dan keluarga kita? Apakah ada doa yang bisa menjaga hati kita untuk merasa cukup ini, Pak? Terima kasih, Pak Ali. Oke, baik. Eh, Mari kita lihat jawabannya. Di surah yang ke-41, ya Bu ya, ayatnya yang ke-30. Allah berfirman, "Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu." Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya. Akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, Janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Iya, jadi kata kuncinya Pak, berteguh hati, selalu istiqomah dengan komitmen pengakuan kita bahwa kita punya Allah yang Maha Kuasa. Nah, kata kunci kita adalah istiqomah. Nah, maka kemudian untuk melahirkan perasaan cukup yang istiqomah tadi tanpa berlebihan khawatir, di antara yang kita lakukan apa? Di antaranya adalah kita sering-sering mentadabburi firman-firman Allah tentang indahnya akhirat, tentang kekal sempurnanya akhirat, dan apa? Dan kita baca sekian banyak ayat tentang fitnah dunia, kesenangan sementara. Baca ayat-ayat dan hadis-hadis juga kemudian baca riwayat hidup seseorang, bagaimana orang yang hatinya selalu terkait dengan akhirat. Ini satu ya Bu, poinnya seperti itu. Kedua apa? Usahakan kita bergaul dengan orang yang tidak menjadikan dunia sebagai standar utamanya. Gaul pada mereka, katakanlah sosok-sosok orang yang akhirat. Meskipun hidupnya, katakanlah apa namanya di dunia masih bersama kita, hidup bersama. Tapi yang selalu dia usahakan adalah berusaha untuk meraih ke akhirat. Intinya bergaul sama orang-orang soleh. Yang dalam art soleh dalam makna yang sebenarnya. Bukan skala soleh hanya secara ritualnya, secara lahiriahnya. Bukan. Tapi secara hakikatnya. Nah, kalau itu sudah kita perjuangkan, jangan lupa untuk memohon kepada Allah. Mohon selalu petunjuk, kiranya diberi kemampuan untuk selalu dicukupkan hati. Maka betul, jadi kita bukan minta banyak ya rezeki itu, tapi minta hati yang selalu merasa cukup, qanaah itu yang kita minta. Karena kalau kita minta banyak, diberi banyak apapun nggak akan cukup kalau hatinya nggak qanaah. Maka jangan sampai salah doa Pak Ibu ya. Yang kita minta bukan supaya diberi rezeki yang banyak, tapi diberi hati yang selalu cukup. Maka kalau itu yang kita inginkan dan mintakan, maka insya Allah berapapun yang kita peroleh, kita akan bahagia menerimanya. Nah, maka dua kata kunci yaitu apa? Istiqomah dengan kebaikan-kebaikan tadi dan selalu berusaha untuk memohon kiranya Allah menjadikan kita apa? Merasa cukup. Oke, terima kasih. Ada satu lagi, Pak, dari Ibu Wiwit Handayani. Assalamualaikum, Pak Ali.
Apakah ada hukumnya dalam Islam dalam hal memindahkan makam? Matur nuwun, Pak Ustadz. Oke, kalau hukum dalam makna bahwa itu dijelaskan tidak ada ya, tapi kemudian tentu ada penjelasannya kalau kita harus memindahkan. Yang kemudian oleh para ulama memindahkan makam itu ketentuannya adalah hukumnya adalah boleh nggak sih gitu. Pertama dilihat dari segi niatnya dan caranya. Ya, kalau niatnya adalah untuk tetap menghormati jenazah itu, mayit itu, misalnya apa? Ini kuburan mau ternyata mau digusur atau kuburan rentan, makam orang tua kita ini rentan kena banjir longsor, kan banyak yang muncul semua kira-kira gitu. Maka buru-buru kita mencoba untuk memindahkannya ke lebih aman. Maka jawabannya boleh dengan syarat tetap menjaga kehormatan jenazah itu. Lakukan dengan cara yang baik, gitu ya. Jangan kemudian sembarangan lah kira-kira gitu. Tapi kalau kemudian hanya karena gengsi sebaiknya tidak. Misalnya apa? Dulu orang tua kita dimakamkan di tempat umumnya, pemakaman yang layak, yang umum, orang banyak gitu. Tapi karena kita merasa mampu, akhirnya oke, ya, mau tak tempat yang eksklusif misalnya yang kemudian terkenal, yang sangat eksklusif, misalnya gitu hanya karena gengsi, sebaiknya tidak. Tapi kalau alasan-alasan yang tadi itu, maka para ulama membolehkan dengan syarat tadi, yaitu niatnya yang benar dan cara melakukannya tetap menjaga kehormatan jenazah itu. Yang biasanya agak riskan itu kalau sudah waktu lama, sehingga kemudian biasanya itu apa namanya sudah tidak lagi berbentuk gitu ya, sudah tinggal tulang-tulang dan seterusnya. Ini yang perlu kehati-hatian. Oke, begitu Pak Azhar. Baik, terima kasih itu tadi pertanyaan terakhir, Bapak. Bisa ditutup atau Baik, dilanjutkan Bapak dengan doa. sekalian, mari kita hadirkan niat kita semuanya. Ini pertemuan terakhir kita sebelum masuk Ramadan ya. Insya Allah nanti secara online kita akan lanjutkan kajian kita pasca Ramadan. Dan marilah kita mohon kepada Allah, kiranya kita diberikan kemampuan untuk terus istiqomah taat, wabil khusus dalam memasuki bulan Ramadan. Mungkin ada Hmm. yang sakit, semoga disembuhkan, yang punya Amin. kesulitan Allah mudahkan, yang punya hajat yang baik Allah kabulkan. Ala hadziniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih dan mohon Amin. maaf. Silakan Pak Azhar ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ayahanda Bapak Dr. K. Haji Alanuddin MA yang telah memberikan ilmunya pada kita. Semoga apa yang kita dengarkan mendapatkan manfaat dari apa yang beliau sampaikan. Pak Ibu semuanya, sebelum kami pamit, ada info insya Allah di bulan Ramadan akan diadakan kembali Tadarus Ramadan online ya, yang insya Allah dalam seharinya kurang lebih 2 juz akan dibacakan oleh para musyrib dan santri pesantren Nurul Quran. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan untuk hadir di acara kajian online ini. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala urusannya, dan juga dikabulkan segala hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Kami mewakili dari Majelis Taklim Al-Qalam undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.